Saat pintu dibuka, Li Claude melihat ke meja di halaman dan melihat bahwa 3 cangkir teh di atas meja tidak bergerak. Secangkir teh panas yang dituangkan untuknya sebelumnya masih berasap. Qin Yichen bersandar di kursi dan tidak terlihat terkejut saat melihat Li Claude mendorong pintu. Jenis ketidakpedulian, bahkan seolah-olah dia berharap dia akan kembali ke sini. Li Claude berjalan ke halaman, tidak ada yang mendorongnya, dan pintu segera ditutup. Siapa yang kau tunggu? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh di atas meja. Aku sedang menunggu seseorang untuk minum teh. Ketika Li Claude mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatunya tidak lagi biasa. Semua evaluasi sebelumnya tentang Lord of Light harus dibatalkan. Li Claude menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Yichen. Aku ingin tahu apakah aku bisa minum teh ini sekarang? Qin Yichen sedikit mengangguk. Yang saya inginkan adalah seseorang yang menemani saya minum teh, tidak peduli kapan, atau pertama kali. Li Claude merasakan banyak kelegaan di hatinya. Dia datang ke meja dan duduk sepanjang jalan, mengambil cangkir teh panas miliknya, dan menyesapnya. Teh panas dituangkan ke perutnya, dan kehangatan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa ada lapisan kotoran lengket di tubuhnya. Ini. Li Claude menatap Qin Yichen dengan kagum untuk pertama kalinya di matanya. Sebagai salah satu ksatria Apollo, Dewa Cahaya, tubuh Li Claude dekat dengan dewa. Dan secangkir teh panas ini membuat tubuhnya mengeluarkan kotoran yang tidak bisa dihilangkan sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa benda ini membawa tubuhnya lebih dekat ke tubuh dewa. Dari tubuh fana ke tubuh dewa, ini adalah proses yang sangat panjang, puluhan ribu tahun. Tapi sekarang hanya seteguk teh panas, yang menyelamatkannya ratusan tahun. Dengan manfaat seperti itu, bahkan jika Li Claude dalam keadaan pikiran seperti itu, dia sedikit terkejut. Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Beberapa teh tahu namanya tapi tidak tahu rasanya. Atau, tahu rasanya tapi tidak tahu namanya. Disitulah letak kesenangannya. Li Claude tiba-tiba merasakan sesuatu. Ya, beberapa hal hanya dapat disembunyikan dan tidak dapat ditunjukkan kepada orang lain. Hanya rasanya yang diketahui. Dan dunia tidak mengenal namanya. Dari kalimat ini, Li Claude mengingat apa yang dikatakan Qin Yichen sebelumnya. Metode memecahkan ranah rahasia. Kekuatan terobosan. Mengambil 4 kata ini saja, Li Claude segera memahami kedalaman pencapaian kultivasi Qin Yichen. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk minum teh ini sekarang. Li Claude menghela nafas dengan emosi saat dia menghilangkan kotoran di tubuhnya. Dia tidak khawatir sekarang bahwa kekuatan dan fisik Qin Yichen tidak cukup. Dia hanya khawatir tentang tindakannya sebelumnya, yang akan membuat pria hebat ini tidak puas dan membuatnya menolak dirinya sendiri dan kekuatan di belakangnya. Qin Yichen meniup daun teh di permukaan teh, dan menyesapnya perlahan. Saat tehnya dingin, tambahkan saja air panasnya. Jika daun tehnya terasa tidak enak, Anda hanya bisa mengganti daun tehnya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk minum teh. Li Claude hanya merasa otaknya tidak cukup. Meskipun topik ini selalu berkisar pada teh, dan setiap kata yang diucapkan, tidak ada hubungannya dengan teh. Mengetuk kepalanya, Li Claude akhirnya mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen. Oke, aku mengerti. Teh ini sangat enak. Saya ingat ada pohon teh di kampung halaman saya. Saya akan membawakan Anda teh ketika saatnya tiba. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Li Claude bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Qin Yichen sedikit mengangguk. Mata yang tampaknya tak bertuhan jatuh pada tangan suci pencuri surga. Bukankah orang ini sudah ditemukan? Melihat reaksi Li Claude, dia sepertinya tidak peduli dengan Heaven Stealing Hand. Mungkinkah metode persembunyiannya sudah sangat bagus di dunia ini? Setelah beberapa spekulasi di benaknya, Qin Yichen dengan enggan menerima hasil seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan iman dan energi spiritual serupa di banyak tempat. Hanya perbedaan energi spiritual hanyalah alat bagi praktisi untuk memulai perjalanan abadi. Sedangkan kekuatan iman dikemas sebagai benda suci yang tidak dapat disentuh oleh manusia. Orang yang tumbuh di lingkungan seperti itu secara tidak sadar akan menganggap kekuatan iman sebagai simbol yang paling mulia. Secara alami, mereka tidak akan mendistorsi kekuatan iman ke dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini tidak menghormati kekuatan iman dan penistaan terhadap dewa utama yang mereka percayai. Tangan pencuri surga telah mengambil langkah pertama dalam masalah paling kritis ini. Cara yang dia gunakan seringkali tidak terbayangkan oleh orang-orang di dunia ini, dan tidak ada cara untuk menjaganya. Lagi pula, tidak ada yang mau memikirkan penghujatan semacam ini, dan bahkan memikirkannya saja tidak menghormati Tuhan. Dan pencurian tangan suci surga, yang telah diawasi oleh Qin Yichen, tanpa sadar, dahinya dipenuhi keringat. Apakah aku ketahuan? Tetapi ketika dia mengkonfirmasi berulang kali bahwa Qin Yichen hanya menatapnya ke arah ini, dan bahkan ketika dia mengambil inisiatif untuk melambaikan tangan tetapi tidak menanggapi, dia menghela nafas lega. Terpuruk di tanah. Lord of Light memberi terlalu banyak tekanan padanya. Dia bahkan tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam pikiran Master Guang,
dan tekanan di dalam hatinya dapat dibayangkan di hadapan orang seperti ini yang tidak bisa melihat. Terutama Heaven Stealing Master ingin melakukan beberapa taktik berbahaya melawan Qin Yichen. Sekarang sepertinya itu semua hanya kebetulan. Dan, itu hanya kebetulan. Setelah napas pendek, tangan suci pencuri surga datang ke sisi Qin Yichen, mengeluarkan sebungkus bedak dari tangannya, dan menuangkannya ke dalam cangkir teh Qin Yichen. Benda ini adalah salah satu mahakarya pengobatan penyihir. Bahkan Apollo, salah satu dari 12 dewa utama, telah terkena trik ini. Selama Anda meminum benda ini, kekuatan kepercayaan akan berada di ambang kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, tangan suci pencuri surga percaya bahwa Qin Yichen tidak akan pernah menjelajah ke alam rahasia lagi. Kekuatan kepercayaan berada di ambang kehancuran, bahkan jika itu adalah pilihan Apollo, itu segera dipupuk. Mungkinkah tuan cahaya kecil ini lebih kuat dari Apollo? Setelah mencampur bubuk ke dalam teh, tangan pencuri surga mundur selangkah, menantikan saat Qin Yichen mengambil cangkir teh. Seperti semua orang tahu, ketika dia melangkah mundur hingga dasar cangkir teh tidak terlihat. Api dan naik perlahan di cangkir teh. Dikelilingi oleh teh hangat, nyala api ini perlahan-lahan berdetak di dalam teh, dan bahkan tidak ada sedikit pun gelembung di atas permukaan air. Di bawah teh, obat-obatan penyihir yang telah dicampur dengan teh secara bertahap disempurnakan dan dipadatkan menjadi bola di bagian bawah cangkir teh. Api dan padam, dan permukaan teh telah turun sedikit, tetapi Qin Yichen percaya bahwa tidak ada yang akan begitu bosan menatap cangkir teh. Kepala dan minum. Teh yang enak. Sage pencuri surga di samping diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Sekarang saya akan melihat bagaimana Anda ingin menantang saya, bagaimana mengambil kesempatan Star Territory bersama saya,